Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 30 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Referensi Renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Saudara-saudari terkasih, Martin Luther King pernah berkata demikian: kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun tak boleh kehilangan harapan yang tak terbatas. Kekecewaan itu wajar terjadi dalam hidup, tetapi tidak perlu membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa kecewa. Kita perlu membangun sebuah prinsip yang menjadi pegangan dan membiarkan diri kita ditaburi oleh pengharapan yang tak terbatas. Pengharapan akan memampukan kita untuk percaya kepada segala kemungkinan akan adanya perbaikan, sebab kita fokus pada sisi positif. Dalam kekecewaan, orang fokus pada sisi negatif saja. Maka, melalui pengharapan yang kita bangun itu akan menghidupkan dan membangkitkan semangat baru dalam diri. Sebaliknya, kekecewaan itu mematikan dan mematahkan semangat orang. Orang yang tak berpengharapan telah mati selama masih hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengingatkan bahwa berpengharapan merupakan ciri orang yang percaya pada Kristus. Kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tak mempunyai pengharapan. Sementara dalam bacaan Injil dikisahkan tentang orang-orang yang sekampung dengan Yesus menolaknya. Orang-orang yang sekampung halaman dengan Yesus menolak Dia karena mereka membiarkan diri dikuasai oleh kekecewaan dan skeptisisme. Mereka kecewa dan skeptis bahwa anak Yusuf, si tukang kayu, bisa menjadi Mesias. Selain itu, mereka menolak Yesus karena keangkuhan dan kesombongan diri mereka yang akhirnya membuat hati mereka tertutup. Hati yang tertutup melahirkan penolakan terhadap diri Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan mengabaikan kebenaran yang diajarkannya. Kendati Yesus ditolak, Dia tidak takut dan terus berkarya. Mereka terpaku pada apa yang menurut mereka merupakan kekurangan. Mereka gagal membuka diri dan berpegang pada pengharapan bahwa juga dari yang terkecil dan lemah di dunia ini, Allah bisa mendatangkan keselamatan. Berpengharapan berarti yakin bahwa Allah bisa melakukan hal-hal di luar batas-batas kemungkinan manusiawi. Saudara-saudari terkasih, belajar dari pengalaman Yesus yang ditolak, kita harus berani dan tidak takut terhadap penolakan. Apabila dalam melakukan perbuatan baik, kita mendapat penolakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka tegarlah seperti Tuhan Yesus, maju dan terus berbuat baik. Bila perbuatan baik kita diabaikan, ini menandakan adanya hati yang tertutup. Orang-orang yang memiliki hati seperti ini kadangkala hanya berurusan dengan hal-hal tidak penting dan mengabaikan apa yang penting. Mereka hanya melihat hal-hal yang tampak dari luar dan tidak mencoba
untuk melihat di kedalaman hati seseorang. Mengenal seseorang hanya dari luar saja tidak mampu menemukan gambaran sejatinya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Kita tidak boleh menutup hati kita bagi orang lain dan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari menata kembali diri kita bila kita memiliki kecenderungan yang sama. Marilah kita membuka hati akan hal-hal baik di sekitar kita, akan hal-hal baik yang dimiliki oleh orang lain, agar kita bisa mengenal Tuhan dan karya-karyanya. Hendaknya kita membuka hati agar dapat menerima orang lain dan mengenal kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, "Ya Yesus, Engkau mengajarku untuk mengubah cara berpikirku yang sering menghakimi sesamaku. Tolonglah aku untuk bertobat dan menyadari akan kasih Allah Bapa kepadaku yang besar dan mampu melihat Engkau dalam segala peristiwa hidupku." Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.